Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis kitab Tauhid. Hari ini kita akan menyelesaikan hadis terakhir di bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, hadis tentang instruksi Rasulullah sebelum memberangkatkan pasukan ke Khaybar, hadis tentang la'utiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu. Silahkan Mas dibaca. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa perang Khaybar bersabda, La'utiyanna al-hayata wala rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yaduruna ailatahum ayyuhum yuhtaha falamma asbahu qadaru ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kutuhum yarjuna an yuhtaha faqala aina aliyu bin Abi Thalib faqila huwa yastaqi ainaihi wa arsalu ilaihi wa utiya bihi wa wasaqa ainaihi wa ja'alahu fabara'a ka'allam yakun bihi wajahu wa aqtahu ar-rayata faqala unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam untuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserai bendera tersebut. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berharap untuk diserai bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah kepada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajalah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan.
Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui dirimu. Hal itu benar-benar lebih baik berharga bagimu daripada unta-unta merah. Baik, kita pelajari hadis ini. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kepada Yahudi Rasulullah pernah melakukan peperangan sampai 4 kali. Kepada Nasrani beliau 2 kali. Kalau kepada Nasrani beliau berperang pada perang Tabuk yang kisahnya terbentang di surat At-Taubah. Jadi kalau ada kalimat perang salib melawan orang Kristen, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah pada perang Tabuk. Kemudian perang kedua melawan bangsa Nasrani, kaum Nasrani, adalah perang Mu'tah. Rasulullah tidak hadir. Pasukan dikirim 4.000 dan harus menghadapi 120.000. Jumlah yang sangat tidak imbang. Maka di atas mimbar Rasulullah mengadakan lift, jalannya pertempuran, siaran langsung. Rasulullah bersabda, Ja'far bin Abdul Muthalib terbunuh, panglimanya. Tidak lama kemudian beliau bersabda, akhirnya panglima perang diganti oleh Zaid bin Harisah. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Zaid bin Harisah terbunuh, dan akhirnya diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Abdullah bin Rawahah terbunuh, dan sekarang digantikan oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid begitu mengendalikan pertempuran, akhirnya dari titik inilah Allah berikan kemenangan, sehingga Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah, selalu menang, baik dia kafir maupun sudah muslim. Ketika kafir, dia membawa pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud. Ketika muslim, dia menjadi panglima perang pada perang Mu'tah. 4.000 melawan 120.000. Setelah sebelumnya 3 panglima perang mati syahid. Dan Khalid bin Walid ketika berperang memimpin pasukan itu sampai pedangnya patah 9 pedang. 9 pedang Khalid bin Walid patah. Jadi harus ganti sampai 10 kali pedang. Nah, ini perang melawan bangsa Nasrani. Sementara melawan orang Yahudi, Rasulullah satu perang melawan Yahudi Banu Qainuqa. Kenapa terjadi perang Yahudi Bani Qainuqa? Karena ada seorang wanita muslimah masuk perkampungan Yahudi Banu Qainuqa untuk menyepuh emas. Ternyata si Yahudi usil menarik kerudung si wanita ini sampai lepas. Ketika wanita ini teriak, seorang pemuda muslim datang membela, ternyata dikeroyok sampai mati. Akhirnya Rasulullah mengirimkan pasukan perang memerangi Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian ada perang Banu Nadir, diabadikan di surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Kenapa terjadi perang melawan Yahudi Banu Nadir? Karena Banu Nadir ngirim surat, Muhammad kalau berani serang kami.
datang ke perkampungan kami. Akhirnya Rasulullah datang. Singkat cerita, akhirnya tidak ada lagi Banu Nadir yang tinggal di kota Madinah. Kemudian perang Yahudi Banu Quraidah. Tadi Banu Qainuqa, Banu Nadir, kemudian Banu Quraidah. Karena mereka ikut bersekongkol memberi bantuan kepada orang-orang musyrik pada perang Khandaq. Dikirim pasukan, hasilnya seluruh laki-laki yang sudah dewasa dari kalangan Yahudi Bani Nadir wajib dipenggal lehernya. Akhirnya selesai, tamat, tidak ada Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di kota Madinah. Nah, terakhir Khaybar yang ada di hadis ini. Jadi perang Khaybar adalah perang terakhir Rasulullah melawan bangsa Yahudi. Kisah yang paling terkenal pada perang Khaybar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tawanan wanita bernama Sofiyah dari tawanan, kemudian dibebaskan, diajak masuk Islam, kemudian dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti satu-satunya istri Rasulullah yang secara garis nasab adalah Yahudi, orangnya namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, yang jalur nasabnya sampai menyambung kepada Nabi Harun. Berarti kalau dengan Nabi Musa itu berarti Pak D-nya, karena Musa dan Harun itu saudara sepupu. Baik, jadi Rasulullah mendapatkan budak bernama Sofiyah, tapi dibebaskan. Sofiyah masuk Islam, sah menjadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kemudian pada perang Khaybar juga Rasulullah diracun oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi bernama Zainab binti Haris. Diracun. Wanita ini mencari informasi, makanan favorit Rasulullah apa? Ternyata informasinya paha kambing. Akhirnya dia sembelih kambing, paha kambing dilumuri racun, dibakar, dihidangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan karena favorit beliau. Berarti tiap orang kan punya favorit. Bapak-bapak favoritnya apa makanannya? Sate. Ya, tiap orang pasti punya favorit. Tapi Rasulullah juga ada makanan yang beliau tidak mau makan, tidak doyan. Apa itu? Daging biawak. Beliau tidak berkenan. Silahkan makan, tapi saya tidak. Tiap orang pasti memiliki keengganan untuk memakan makanan tertentu. Seperti saya harga mati gak mau makan bebek goreng. Ngapunten, kalau ada yang ngasih berarti tetangga yang beruntung. Nah, saya di Bekasi sering dapat bebek goreng. Nah, tetangga kanan saya, wah bahagia kalau ada bebek goreng, meskipun bebek goreng itu bebek goreng Kalio, bebek goreng Haji Selamat, dikasih jempol juga 5, enggak kalau saya. Baik, kekuatan fisik Rasulullah yang Allah berikan, beliau tidak mati, tapi sahabat di samping beliau terjungkal akhirnya mati. Maka Zainab binti Haris kemudian diberi hukuman mati, dikisos. Cuma beberapa tahun kemudian akhirnya racun yang masuk ke usus beliau bereaksi hingga akhirnya beliau jatuh sakit yang mengantarkan kepada kematian. Jadi wafatnya Rasulullah itu karena beliau terkena penyakit efek dari racun yang sempat mengendap di usus. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah ditakdirkan kok bisa diracun?
Satu, untuk menunjukkan bahwa beliau manusia sama seperti kita, tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak tahu apa wineruh sadurunge winarah, betul ya Pak? Wineruh weruh atau wineruh? Weruh sadurunge winarah. Rasulullah tidak tahu seperti itu. Jadi beliau manusia sama seperti kita, diperlihatkan sisi kelemahan. Yang kedua, untuk menunjukkan orang Yahudi memang hobi membunuh para nabi. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada. Innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin. Sesungguhnya orang Yahudi, mereka itu kafir, gemar membunuh para nabi. Ayatnya setelah inna dina indallahil Islam, kemudian ada satu ayat lagi, baru ayat ini, tepatnya di lembar sebelah kiri. Jadi orang Yahudi memang hobi membunuh para nabi. Baik, setelah Bapak tahu gambaran perang Khaybar seperti itu, perang terakhir, nah baru kita masuk ke hadis. Jadi ketika akan memberangkatkan pasukan, beliau bersabda, la'utiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok bendera ini, bendera sebagai tanda bahwa dia adalah komandan pasukan perang, akan aku berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Kesimpulannya apa? Panglima perang itu salah satu tugasnya selain memimpin pasukan perang adalah membawa bendera. Jadi siapa pembawa bendera saat perang itu panglimanya. Maka di mana-mana setiap ada peperangan, yang dibidik pertama kali siapa yang membawa bendera itu. Jadi dulu pada perang Badar, siapa panglimanya? Ya, dia yang membawa bendera. Jadi bendera itu dibawa pada situasi perang. Maka karena panglima itu yang membawa bendera, selalu yang dibidik nomor satu oleh musuh, dia harus mati duluan. Baik, jadi si pemegang bendera ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pelajaran kedua, kalimat yaftahullahu ala yadaihi. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada pasukan ini lewat kepemimpinannya. Inilah kalimat yang mengandung tauhid. Tidak mengatakan pasukan akan mendapatkan kemenangan lewat kepemimpinan orang ini. Tapi Allah dulu disebut, semoga Allah memberikan kemenangan pasukan ini lewat kepemimpinan orang ini. Nanti Bapak akan mendapatkan hadis tentang kufur kepada nikmat. Bab ada khusus tentang kufur kepada nikmat. Malaikat yang menyamar sebagai musafir yang kehabisan bekal kan minta kepada seorang Yahudi yang dikayakan oleh Allah, kami musafir, kami kehabisan bekal, tidak mungkin kami melanjutkan perjalanan ini kecuali memohon kepada Allah, semoga Anda memberikan kepada saya perbekalan. Bukan begini, kami musafir kehabisan bekal, semoga Bapak bisa menolong saya. Enggak, Allah dulu yang disebut. Baik, begitu Rasulullah mengumumkan panglima perang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fabatan nasu yadukuna lailatahum.
Semalam suntuk para sahabat berdiskusi, kira-kira siapa besok yang akan ditunjuk. Sampai dalam riwayat yang lain Umar mengatakan wa ma nuhibbu al imarata illa yauma idin. Tidak ada satupun di antara kami para sahabat bercita-cita ditunjuk jadi pemimpin kecuali hari itu. Maksudnya begini, kepemimpinan itu tidak boleh dicita-citakan dalam Islam. Rasulullah mewanti-wanti, la ta'ammaranna ala thnataini, jangan sekali-kali bercita-cita ingin menjadi pemimpin meskipun yang dipimpin cuma 2 orang. La tas'alil imarata, jangan mencalonkan diri jadi pemimpin. Fa in wullita an mas'alatin wukilta 'alaiha, kalau kamu dapat jabatan itu karena mencalonkan, seumur jabatan kamu pegang, kamu tidak akan ditinggal oleh Allah. Wa in wullita an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha, kalau kamu dapat jabatan pemimpin itu tanpa mencalonkan diri, maka seumur jabatan itu engkau pegang, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Fa innaha hizyun wa nadamatun yaumal qiyamah, justru orang yang paling menyesal dan paling hina pada hari kiamat adalah para pemimpin. Itu kan berarti ancaman-ancaman Rasulullah jangan menjadikan kepemimpinan untuk dijadikan ajang rebutan, karena innakum satahrisunal imarah, nanti suatu saat kalian akan rakus, berambisi besar untuk menjadi pemimpin sehingga menjadi bahan rebutan. Kan hari ini terjadi karena kita menggunakan sistem demokrasi, akhirnya berlomba-lomba gimana caranya kita bisa meraih tampuk kepemimpinan itu. Kecuali malam itu. Kenapa? Karena ada embel-embel pemimpin ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya ba'da subuh tiba waktunya, Rasulullah mengumumkan. Ternyata Umar sengaja duduk paling depan dengan duduk ditegak-tegakkan supaya langsung dilihat oleh Rasulullah. Harapannya apa? Umar yang ditunjuk. Ternyata Rasulullah bertanya, aina Ali ibnu Abi Thalibin, Ali bin Abi Thalib mana? Ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya sakit bengkak sehingga tidak bisa melihat. Fa arsala ilaihi, Rasulullah mengirim utusan, tolong bawa kemari. Fa basuqa fi ainihi fa bara'a ka allam yakun bihi wajah. Rasulullah meludah kedua matanya, diolesi dengan ludah Rasulullah, tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya. Baru Rasulullah menyerahkan bendera itu. Baik, dari sini berarti orang yang berharap-harap pengen dapat ditunjuk untuk menjadi pemimpin malah tidak dapat. Ali bin Abi Thalib yang tadi malam tidak tahu menahu tentang sabda Rasulullah, malah dia yang ditunjuk sebagai pemimpin. Maka dari sini akhirnya ada pembahasan, ketika rezeki kita dapat itu dicari atau ditunggu, kan ada pembahasan. Dan itu menjadi diskusi hangat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik berpendapat rezeki itu bisa ditunggu. Kata Imam Syafi'i, oh enggak, rezeki itu harus dicari. Karena hadis-hadis tentang perintah bekerja kan banyak. Yadkhulul jannata rajulun afidatuhum mithlu afidati thair, akan masuk surga laki-laki yang punya karakter burung, taqdu himason wa taruhu bitonan, keluar pagi-pagi dalam keadaan tembolok kosong, sore hari pulang dalam keadaan tembolok
sudah dipenuhi dengan makanan. Li an yahtatiba ahadukum bihusmatin fayahmiluhu ala dhahrihi fayabi'uhu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Kalian keluar membawa kampak, pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dipanggul di pundak, dijual, meskipun hasilnya sedikit, itu jauh lebih mulia daripada minta-minta. Mungkin orang itu memberi atau akan memberikan gelengan kepala. Ini kan berarti rezeki itu dicari. Tapi Imam Malik, nggak bisa, rezeki itu nggak dicari juga. Kalau takdirnya datang pasti datang. Kan banyak ayat dan hadis menunjukkan bahwa rezeki itu datang tanpa dicari juga bisa. Contohnya Maryam itu ketika kecil di bawah pengasuhan Nabi Zakaria, tinggalnya di mihrab. Setiap Zakaria masuk untuk ngirim sarapan, pasti Maryam sudah dapat makanan. Dan buah yang dimakan Maryam itu buah yang tidak ada di musimnya. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Ini dari mana Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti Maryam dapat rezeki, bisa makan tiap hari, itu tidak dicari, tapi Allah selalu mendatangkan makanan itu kepada Maryam. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Malik ketika diskusi mentok, tidak ada keputusan siapa yang benar, akhirnya bubar. Imam Syafi'i akhirnya lapar keliling, siapa tahu ada orang yang butuh tenaganya. Betul, ternyata Imam Syafi'i ketemu petani kurma yang sedang panen. Ternyata ada karyawannya yang tidak masuk. Imam Syafi'i menawarkan diri, butuh tenaga. Oh ya, mumpung Anda ada, tolong bantu kami ikut panen kurma. Betul, panen. Begitu selesai, Imam Syafi'i mendapatkan imbalan. Ketika dia makan buah kurma itu, sedang asik dari hasil bekerja, dia ingat kelihatannya guru saya belum makan itu. Akhirnya kan dibawa. Begitu dipersembahkan ke gurunya, Imam Malik senyum, Imam Syafi'i akhirnya senyum. Oh, ternyata betul, Imam Syafi'i berpendapat rezeki itu harus dicari. Dia akhirnya nyari dan dapat. Imam Malik tengok-tengok di rumah, ternyata hari itu sudah bisa makan dari pembelian Imam Syafi'i. Contoh lagi, ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Begitu masa idah selesai, dua laki-laki sudah ada di depan pintu untuk melamar. Dia bingung. Akhirnya, saya kan punya Rasulullah. Akhirnya berangkat menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini masa idah saya sudah selesai. Dua laki-laki menunggu di depan pintu untuk mendapatkan jawaban dari saya. Kata Rasulullah, siapa yang melamar dirimu? Satu, Abu Jaham. Oh, kata Rasulullah, jangan diterima. Innahu rajulun la yadau asahu an atikihi. Dia laki-laki yang suka nampar perempuan, jangan diterima. Orang yang kedua siapa? Muawiyah. Oh, jangan, sa'lukun lamalalahu. Dia belum serius untuk menikah. La Muawiyah jangan, Abu Jaham jangan, terus saya nikah dengan siapa? Ankihi Usamata, siap-siap engkau nikah dengan Usama. Padahal Usama sedang duduk santai di rumah, nggak tahu menau. Dipanggil Usama, siap-siap jadi pengantin. Udah datang langsung akad nikah. Coba, yang menunggu masa idah, yang melamar tidak dapat, justru yang duduk manis di rumah hari itu sudah dapat istri. Gimana Pak? Mau dikejar atau ditunggu? Baik, kembali ke hadis. Jadi
Pengennya ditunggu Pak. Jadi begini, rezeki itu ada dua intinya, yang dicari dan cukup ditunggu di rumah. Kalau dicari hadisnya tadi, kalau yang datang ke rumah tanpa dicari, syaratnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dan memberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Jadi silakan rezeki itu dicari, tapi jangan lupa laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, karena itu takwa. Maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka tanpa harus dicari. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat yang semalam suntuk susah tidur berharap dia diangkat menjadi panglima perang, malah tidak ditunjuk. Ali yang tidak tahu menau, malah dipanggil, malah ditunjuk. Dari hadis ini berarti Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan penyakit Ali bin Abi Thalib dengan ludah. Pertanyaannya, boleh tidak kita tiru? Boleh. Aisyah mendapatkan pelajaran dari Rasulullah, kalau ada orang sakit, jari telunjuk dibasahi ludah, ditempel ke tanah. Begitu ludah dan tanah ada di jari telunjuk, tempelkan di anggota badan yang sakit sambil membaca bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina, tanah dari bumi yang kami injak. Biri kotiba dina, yang sudah dicampur dengan air liur kami. Yushfa syakimuna, sembuh penyakit kami. Biidni rabbina, dengan izin Rabb kami. Ada di kitab Riyadhus Shalihin bab sakit. Yang melakukan si sakit atau yang nengok boleh. Berarti sakit itu disembuhkan lewat teori dunia dan teori dari langit. Teori dunia berarti pergi ke dokter, minum obat. Innallaha lam yanzil da'an ila anzalahu dawa. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah sudah mempersiapkan obat. Fatadawau, ayo berobatlah. Berarti pergi ke dokter. Tapi ada teori dari langit, yaitu tadi menempelkan anggota tubuh yang sakit dengan jari telunjuk yang sudah dilumuri air ludah dan tanah. Jadi kembali ke tadi, sahabat yang bercita-cita tidak dapat, Ali yang santai-santai tidak tahu menau malah jadi pemimpin. Maka saya mengkritisi satu kalimat, yang kalimat ini bertentangan dengan kalimat tauhid. Apa itu? Usaha tidak membohongi hasil. Kalau tidak salah begitu. Apa kalimat yang lain ya? Usaha tidak akan membohongi hasil. Itu sering saya dengarkan dari kalimat-kalimat motivator. Kan banyak orang-orang yang ikut motivator-motivator yang harus bayar 10 juta kan begitu. Saya coba penasaran, kalimat-kalimatnya apa? Oh, banyak kalimat-kalimat motivator yang bertentangan dengan tauhid. Contohnya tadi, usaha tidak membohongi hasil. Oh, nggak bisa, semua faktor Allah, karena ada orang yang tidak berusaha, hasil Allah sudah berikan.
Baik, akhirnya Ali diberi bendera itu dan Rasulullah bersabda, unfut ala rislika, melangkah ke depan dengan tenang. Kemudian apa? Dakwahi mereka, jangan langsung diserang, kenalkan Islam. Sampai akhirnya hadis ini ditutup, fawallahi li an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, satu orang dapat hidayah sehingga masuk Islam itu lebih baik daripada kalian mendapatkan onta-onta merah. Loh, maksudnya apa? Orang Arab menganggap harta paling mahal adalah onta merah. Betapa bangganya orang Arab, terhormat, dianggap mulia kalau dia punya onta merah. Jadi satu orang kamu bisa dakwahi sehingga masuk Islam itu lebih baik daripada kalian mendapatkan onta merah. Gak usah jauh-jauh. Kalau tiba-tiba ada yang ngirim Toyota Camry atau Toyota Fortuner, pasti bapak senang. Ya maksudnya ya pajak besar, tapi kan habis itu bisa dijual juga kan pak. Udah intinya gitu. Jadi bapak pengen punya mobil, tiba-tiba ada yang mengantarkan mobil ke rumah gratis lagi, pasti kan bahagia. Maka kalian jauh lebih bahagia bisa mengajak satu orang masuk Islam. Satu orang datang ke majelis taklim itu lebih mulia daripada kalian mendapatkan satu onta merah. Berarti apa? Usahakan pengajian ini yang hadir tidak hanya bapak bisa mengajak orang lain hadir di majelis taklim. Itu lebih mulia daripada bapak mendapatkan hadiah onta merah. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran lain. Apa itu? Pasukan perang tidak boleh punya target harus menumpahkan darah. Kalau ternyata musuh bisa didakwahi, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu jauh lebih baik. Jadi Islam mensyariatkan jihad, tapi juga tidak serampangan. Buktinya Ali satu, berdakwahlah dulu, karena orang masuk Islam lewat dakwahmu lebih baik daripada dapat onta merah. Berarti apa? Tidak jadi perang, justru musuh akhirnya masuk Islam, itu jauh lebih baik daripada banjir darah di mana-mana. Inilah salah satu konsep jihad dalam Islam. Tidak selamanya mentargetkan darah orang kafir tertetes. Baik, cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Iya, silakan Pak. Masalah kepemimpinan itu tadi, umpama saya itu punya cita-cita sebagai pemimpin, tapi pemimpin dalam rumah tangga itu gimana? Oh, sekarang Bapak sudah nikah belum? Sudah. Ya udah selesai. Baik, jadi gini, kalau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, cita-citanya bukan menjadi pemimpin, cinta-cintanya ingin menikah. Karena menikah itu diperintah. Dalilnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anit tabattuli nahyan syadidan. Nabi melarang seorang memiliki sikap ingin membujang dengan larangan yang sangat keras. Berarti apa? Menikah itu hukumnya wajib, membujang itu hukumnya haram. Sampai-sampai
Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya saya dapat berita dari langit, usia saya tinggal 10 hari dan saya akan mati sementara saya masih membujang, maka saya akan segera menikah karena tidak ingin menghadap Allah sebagai bujangan. Ya begitu Pak. Jadi cita-citanya bukan, jadi cita-cita menikah jangan diseret kepada hadis larangan ingin jadi pemimpin, bukan. Larangan ingin jadi pemimpin itu maksudnya pengen jadi bupati, pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur dan lain sebagainya. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Saya mau tanya itu tentang Maryam. Yang dalam pengasuhan Nabi Zakaria sama yang ibunya Isa sama yang anaknya Ibrahim itu sama nggak? Satu orang atau beda-beda? Baik, jadi gini, Maryam itu terlahir statusnya yatim. Maryam itu memiliki bapak namanya Imran. Imran punya istri tapi tidak disebut namanya, karena dalam Al-Quran satu-satunya wanita yang namanya disebut cuma Maryam. Coba wanita lain dalam Al-Quran kalau bapak baca tidak ada penyebutan nama. Contoh, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Berkatalah wanita-wanita kota Mesir, itu istri Pak Menteri kok bisa merayu budaknya sendiri. Imra'atul aziz, istri Pak Menteri, tidak disebut namanya. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah satu di antara kedua putri Syuaib menemui Musa dengan berjalan kemalu-maluan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami berikan wahyu kepada ibu Musa untuk menyusui bayinya sebelum bayinya dilempar ke sungai. Nggak disebut namanya ya. Nah, ibunya Maryam disebut apa? Id qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran berkata, ya Allah, saya bernadar bayi yang aku kandung nanti kalau sudah melahirkan aku persembahkan untuk ngawulo muharraron, ngawulo untuk Masjidil Aqsa. Jadi Maryam itu bapaknya siapa? Imran. Ibunya tidak disebut namanya. Dari Maryam akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Udah Pak? Masih ada yang perlu diselesaikan? Bagaimana kok bisa di bawah pengasuhan Nabi Zakaria? Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Wahai Muhammad, engkau tidak hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka ikut undian siapa yang akan mengasuh Maryam, dan engkau tidak hadir saat mereka bersitegang rebutan untuk mendapatkan pengasuhan bagi Maryam. Jadi karena Maryam terlahir sebagai yatim, jadi ingin banyak laki-laki yang ingin menjadi bapak asuh. Kalau hari ini disebutnya bapak asuh. Akhirnya apa? Wa kafalaha Zakaria. Zakaria pemenang tender tadi, pemenang undian. Dan pas Zakaria
yang mengasuh Maryam, karena Zakaria adalah nabi bagi Bani Israel saat itu. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Ya. Baik. Diperbolehkan kita punya keinginan untuk diangkat menjadi kepala DKM atau takmir atau kepala RT yang ada di sini dengan target murni saya ingin memberikan kemaslahatan. Karena kalau saya tidak ambil itu, maka kepemimpinan itu akan diambil oleh orang lain, justru akan menimbulkan madarat. Para ulama membolehkan seperti itu. Yang dilarang adalah ambisi yang sifatnya duniawi. Coba yang ikut-ikut pilkada itu kelihatannya sulit untuk mencari orang yang ikhlas karena Allah. Pasti pengennya keduniaan itu pasti lebih menonjol, pasti mendominasi. Apalagi dalam dunia demokrasi. Maka saya pernah ngobrol dengan orang yang dulu masuk ke dunia itu. Pak, kok sekarang sudah tidak aktif lagi, tidak pengen jadi anggota DPR lagi? Enggak. Beliau menerangkan masuk DPR itu ibarat keluar habis mandi pakai jas terus nyebur got. Beliau enggak mau lagi masuk ke situ. Baik, ada lagi yang lain? Selesai, alhamdulillah. Berarti bab ini dinyatakan sudah selesai.